Kembali masih bersama saya Ulfolia, pemirsa kembali kami sampaikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Sejumlah pedagang Pandan Sari Balikpapan digusur oleh petugas gabungan. Tindakan tegas ini sudah dilakukan sebanyak 6 kali. Badan Pengawas Pemilu Kutai Timur masih mendalami dugaan pelanggaran pilkada. Pencoblosan dan penghitungan ulang surat suara terjadi di salah satu TPS di Samarinda. Pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024 di wilayah Kutai Timur telah memasuki tahapan rekapitulasi di tingkat kecamatan. Sepanjang tahapan ini, Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu mengaku telah menerima 7 laporan. Sebagian dari laporan tersebut telah diselesaikan prosesnya dan sebagian lain masih berproses. Untuk proses ini, Bawaslu akan menindaklanjutinya secara administrasi, termasuk dugaan tindak pidana. Ini memang kita masih ada beberapa informasi ataupun laporan yang sementara berjalan proses di Bawaslu, dan itu sedang kita lakukan proses penanganan terkait dengan adanya beberapa temuan-temuan di Bawaslu. Saya pikir itu juga sudah kita sampaikan dan sudah ditindaklanjuti sesuai dengan tingkatannya. Kalau terkait dengan proses administrasi, kita sampaikan kepada KPU. Kalau misalnya ternyata ada dugaan-dugaan tindak pidana ataupun pelanggaran yang lainnya, kita lakukan proses sesuai dengan penanganan pelanggaran yang ada di Bawaslu. Bawaslu berharap dari beberapa proses dugaan pelanggaran pilkada yang ditemukan ini tidak menjadikan suasana pilkada menjadi ramai. Ia meminta semua pihak menghormati setiap keputusan yang diambil berdasarkan temuan di lapangan. Amir Hamzah dan tim liputan melaporkan dari Kutai Timur. Tahapan pemilihan gubernur dan wakil gubernur Provinsi Kalimantan Timur, serta pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Kutai Timur pada Pesta Demokrasi Pilkada Serentak 2024 hingga kini terpantau kondusif, aman, dan damai. Kondisi tersebut ditegaskan oleh Aswadi, Ketua Bawaslu Kutai Timur. Bawaslu menilai situasi yang terjadi ini merupakan bagian dari kematangan para kandidat dan tokoh berpengaruh di Kutai Timur. Selain itu, kerja keras dari petugas mulai TNI, polisi, dan KPU juga turut mempengaruhi situasi yang dirasakan saat sekarang. Agus Mulyadi. Secara umum, kegiatan pilkada di Kutai Timur ini kami melihat itu sangat luar biasa dan sangat kondusif, melihat dari proses yang dilakukan baik itu dari segi penyelenggara, keamanan itu juga berjalan sampai hari dan relatif dan sangat luar biasa. Ini kondusif sekali nih. Ini juga mungkin merupakan kematangan dari para tokoh-tokoh kita, para pemimpin-pemimpin kita, kontestasi politik yang berkompetisi pada tahun pilkada ini, yang juga memiliki jiwa kematangan dalam berpolitik, sehingga itu relatif kondusif. Meski situasinya aman dan terkendali, namun Bawaslu tetap menjalankan fungsinya sebagai pengawas penyelenggara pilkada dengan menerjunkan tim di semua tahapan hingga pengumuman perolehan suara oleh KPU. Amir Hamzah dan tim liputan melaporkan dari Kutai Timur. Satu demi satu surat suara hasil pemilu serentak di Balikpapan mulai diangkut ke gudang dan kantor KPU.
Untuk yang diangkut ke gudang KPU kawasan Somber berupa logistik berupa kotak suara, sedangkan yang dipindahkan ke aula kantor KPU berisikan formulir plano dan catatan penting saat rapat pleno. Di tahap awal, pengangkutan logistik pilkada dilakukan Kecamatan Balikpapan Selatan, Balikpapan Utara, dan Balikpapan Barat. Sementara untuk Kecamatan Balikpapan Timur, Balikpapan Kota, dan Balikpapan Tengah akan diangkut ke gudang KPU usai rapat pleno di tingkat kecamatan. Hari ini mulai kelar di beberapa kecamatan rapat pleno rekapitulasi tingkat kecamatan, maka ini mulai masuk bergeser kotak suara dan kontainer. Untuk kotak suara akan dikembalikan ke gudang KPU Kota Balikpapan di Somber, sedangkan kontainer-kontainer yang berisi plano dan catatan-catatan penting lainnya berdasarkan hasil rapat pleno terbuka tersebut di tingkat kecamatan yang dimasukkan dalam kontainer dialokasikan di penempatannya di aula kantor KPU Kota Balikpapan. Pekerjaan selanjutnya adalah rapat pleno di KPU Kota yang berlangsung dari tanggal 4 Desember hingga 7 Desember 2024. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan.